Masa iya sudah deputi di Kemensesnek, sudah PLT Sekretaris Wapres, masa juga nambah juga dengan jabatan. Kira-kira begitu. Jadi clear sekarang bahwa ternyata dalam tanda kutip percepatan masa jabatan Pak Muktabar yang dianggap orang umum sampai dengan tanggal 7 Februari nanti, ternyata lebih dipercepat karena alasan beban kerja dari Pak Al Muktabar sebagai deputi di Kemensesnek plus PLT Sekretaris Wapres Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Akhir tahun kita refleksi terkait birokrasi di Pemprov Banten. Malam ini sudah hadir tamu khusus di Bagus Podcast. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru pulang ngadirin Sarti jam PJ Gubernur ini? Ya, tadi jam 4 baru saja dilakukan setelah terima jabatan penjabat Gubernur Banten dari Pak Al Muktabar kepada Pak Damenta. Wah, Pak Ucok Adamenta. Ucok Abdurrauf Damenta nama lengkapnya. Kenapa kita undang Kanda Haji? Karena beliau salah satu tokoh masyarakat Banten yang paling tahu banyak terkait dengan perkembangan birokrasi di Pemprov Banten. Sebelum kami undang Kak Haji, Sapro sempat baca tulisannya Kanda Haji dari Pak Al Muktabar ke Pak Ucok Abdurrauf Damenta ini. Di luaran, kami sebagai jurnalis memotretnya banyak pertanyaan Kak Haji. Kok bisa, tanya, 1 bulan setengah lagi pemilihan gubernur terpilih, ada pergantian PJ Gubernur. Sapro justru mendapat jawaban dari tulisannya Kak Haji, dapat sharean dari beberapa kawan. Kak Haji bikin catatan pendek terkait ini. Makanya saya ingin mengkonfirmasi langsung. Benar nggak Kak Haji? Apakah pergantian ini kan Pak Al Muktabar rekor di Indonesia, PJ Gubernur satu-satunya terlama dan ada di Provinsi Banten. Orang banyak menduga ketika pemenang Pilgub kemarin Pak Dimyati dan Pak Andrasoni akan dilantik nanti di Februari, beliau akan mengantarkan sampai akhir. Ternyata di awal Desember sudah ramai pergantian. Kak Haji membacanya apa pergantian dari Pak Al Muktabar ke Pak Adamenta ini? Pertama, secara normatif, tugas seorang penjabat gubernur adalah menghantarkan menjalankan pemerintahan umum, mengantarkan pilkada hingga terlantiknya kepala daerah terpilih, kepala daerah definitif. Artinya kalau kita mengacu kepada itu, rencananya pelantikan gubernur definitif Banten itu kan tanggal 7 Februari. Jadi normalnya katakanlah normalnya itu, atau yang dalam pandangan umum, Pak Al Muktabar baru akan berakhir jabatannya pada saat terlantiknya nanti Pak Andrasoni dan Pak Dimyati pada tanggal 7 Februari. Nah, kenapa bukan tiba-tiba, pemikiran orang lalu berpikir ada 2 hal. Pertama, apakah ini karena ada kesalahan? Karena mengapa DPRD Banten tidak pernah mengusulkan. Karena kan gini, dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023 itu penjabat itu bisa 2 pola. Bisa diajukan oleh pimpinan DPRD setempat, ya kan, sebagaimana juga dilakukan terhadap Pak Al Muktabar sebelumnya, atau merupakan kebijakan dari Presiden dan Mendagri, kan gitu kira-kira. Nah, lalu kemudian saya kan meraba-raba, dan makanya dalam tulisan itu saya menyebutkan, apakah ini karena Pak Al Muktabar sudah menjadi deputi di Kementerian Sekretariat Negara, apakah karena ada tuduhan kan bahwa dianggap melanggar karena mengadakan pelantikan pejabat sebelum pilkada. Itu terbantah juga karena
sudah ada beberapa surat izin dari Mendag, dua surat dari Mendagri dan surat dari BKN kan, atau ada hal lain. Nah kemudian ini kan berseliweran di masyarakat, terutama begini, kenapa katanya ini waktu kan tinggal 54 hari lagi kurang lebih, kenapa kok diganti, kenapa tidak menunggu itu. Nah rupanya saya baru mendapatkan informasi itu dari Pak Al-Mukhtabar itu beberapa hari lalu, dan tadi acara tadi disebutkan secara terbuka, disebutkan dalam acara tadi terbuka bahwa sesungguhnya memang dalam tanda kutip itu permohonan dari Pak Al-Mukhtabar sendiri. Mengapa? Karena beliau sebagai selain deputi di Kementerian Sekretariat Negara yang bertugaskan di Sekretariat, beliau sekarang menjadi PLT Sekretarisnya Wapres RI. Jadi artinya kesan nyebutnya Akang. Jadi saya ini sekarang 2 jabatan di sana, ya deputi, ya PLT Sekretaris Wapres Republik Indonesia, dan tadi juga beliau menyampaikan salam dari Pak Gibran gitu kan. Nah sekarang baru terjawab, dan tadi dalam acara serah terima jabatan itu dua-duanya mengkonfirmasi itu, baik Pak Al-Mukhtabar maupun Pak Adamenta menyatakan bahwa ini sesuatu yang memang dalam tanda kutip atas permintaan beliau. Yang kedua, Kang Saprol, bahwa posisi Pak Al-Mukhtabar ini kan ASN. Nah, kalau ASN kan, kalau jabatan politik kan biasa normal sekian tahun sekali ya. Kalau ASN ya dalam tanda kutip ya, kan patokan ASN kan 2, satu aturan, 2 kebijakan atasan. Nah, ketika beliau tadi kan, masa iya sudah deputi di Kemensesnek, sudah PLT Sekretaris Wapres, masa juga nambah juga dengan jabatan, kira-kira begitu. Clear sekarang bahwa ternyata dalam tanda kutip percepatan masa jabatan Pak Mukhtabar yang dianggap orang umum sampai dengan tanggal 7 Februari nanti, ternyata lebih dipercepat karena alasan beban kerja dari Pak Al-Mukhtabar sebagai deputi di Kemensesnek plus PLT Sekretaris Wapres Republik Indonesia. Kira-kira menarik Kak Haji. Tapi Sapo ingin mengkonfirmasi, mudah-mudahan Kak Haji juga dapat informasinya. Status Pak Al kan definitifnya kan Sekda. Terus? Kemudian jadi PJ Gubernur. Terus? Nah dengan posisinya sekarang beliau jadi deputi. Nah status ASN-nya Pak Al itu? Ya kan begini, Pak Al itu, kalau Pak Al itu umur 60 tahunnya akan jatuh tanggal 12 Juni tahun 2025 nanti. Artinya beliau baru akan usia 6. Kalau sebagai widaya suara bahkan bisa sampai dengan 65 nanti. Nah begini, jadi cantolan beliau menjadi PJ Gubernur adalah jabatan Sekda. Dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023 disebutkan bahwa salah satu syarat menjadi PJ Gubernur adalah pejabat tinggi madya, eselon 1 kan. Nah Sekda itu eselon 1. Betul. Deputi itu juga sama eselon 1. Jadi yang awalnya cantolannya itu ke Sekda, kemudian cantolannya berubah kepada deputi. Nah, deputi sama-sama PNS juga. Jadi tetap beliau tunduk kepada aturan undang-undang tentang ASN. Artinya kalau masyarakat Banten yang masih kepo Haji misalnya, berarti dengan pergantian dari Pak Al ke Pak Adamenta sudah putus hubungan APBD Banten dengan Pak Al-Mukhtabar. Ya sekarang Pak mulai tanggal kemarin tanggal 16 Senin, Pak Al-Mukhtabar sudah full bekerja di Kementerian Sekretariat Negara sebagai deputi kan, dukung kebijakan pusat dan pemerintahan pembangunan. Nah plus beliau tadi juga mengatakan bahwa beliau sekarang diberi tugas tambahan sementara ini sebagai PLT Sekretaris Wapres. Nah, jadi salah satu tugasnya Pak Al-Mukhtabar sekarang itu adalah menjadi penjaga gawang dari lapor Mas Wapres, itu tanggung jawab beliau. Iya. Luar biasa dibutuhkan sekali sama negara ini Pak Al-Mukhtabar. Dan itu kan beliau sampai hari ini telah menerima sekitar 90 penghargaan dan menerima miliaran uang sebagai hadiah, miliaran uang insentif sebagai hadiah dari juara-juara itu. Artinya memang kita sebagai warga Banten bersyukur bahwa artinya sebetulnya beliau sekarang merangkap jabatan di sana itu ya di Kementerian Sekretariat Negara, ya di Wapres tadi itu sebagai apresiasi atas
kinerja beliau Oke. selama di Provinsi Banten ini. Siap. Karena tadi alasannya sudah kita tahu bersama, mudah-mudahan masyarakat Banten juga akhirnya tahu. Karena ini salah satunya permintaan Pak Al-Mukhtabar sendiri, alasan beban kerja. Tapi seberapa mendesak permintaan Pak Al-Mukhtabar kemudian langsung dikabulkan, kemudian harus ada PJ Gubernur Banten yang baru. Apakah ini akan mengganggu ritme sistem di pemerintahan Pemprov Banten, Gaji? Iya. Begini, birokrasi itu kan sesuatu yang teratur. Ya, jadi kan ya aktor-aktornya itu juga. Kan, misalnya PU ya Parlan gitu kan, misalnya kan Kominfo, di situ kan ada Pak Nana Suryana, kalau di BKD ada Pak Nana Sopiana, aktornya masih itu. Kalau ibarat nyanyi itu Kang Sapa sekarang itu beda dirijennya aja. Kalau kemarin dirijennya Pak Al-Mukhtabar, sekarang Pak Damenta, itu aja. Jadi saya kira settle lah, ya mungkin ada perubahan gaya kepemimpinan dikit-dikit itu aja. Tapi kan cuma beberapa, kan tugasnya itu kan Pak Damenta itu persis mengantarkan masa transisi. Ya sekarang pamannya APBD kan udah diketok kemarin tanggal 28 November. Betul. Ya, hal kepegawaian segala macam udah berjalan. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalau dugaan saya begini, jadi waktu itu ketika Pak Pak Al-Mukhtabar itu diangkat jadi deputi, itu belum mendapatkan tugas sebagai PRT sebagai Wapres. Jadi beliau masih bisa memandang. Jadi biasa beliau itu kan kerja waktu itu Senin, Selasa di Jakarta, Rabu, Kamis, Jumat di Serang waktu itu. Tapi setelah itu berjalan, rupanya ada tugas tambahan. Tadi menjadi PRT Sekretaris, dan saya kira Mendagri kan sebagai atasannya gubernur itu kan memahami itu, karena nggak mungkin ya tadi maunya kalau sekretaris Wapres saja udah tugas sabar-sabar kan, belum sebagai deputi. Apa ini kan ditambah bolak-balik banyak ke Serang. Itu yang sebetulnya akhirnya saya pribadi awalnya jujur, saya juga bertanya-tanya ada apa sih Pak gitu kan. Bapak ada masalah apa gitu, akhirnya terjawab bahwa tadi karena rangkap jabatan di istana di sana. Jadi sebagai deputi di Kementerian Sekretariat Negara gitu kan, yang dilantik tanggal 29 November yang lalu, dan sekarang dia PRT Sekretaris Wakil Presiden. Kira-kira begitu. Meskipun bayangan kami para jurnalis, Pak Al-Mukhtabar kan 2,5 tahun lebih jadi PJ Gubernur. Mulai 12 Mei tahun 2022. Sebelumnya jadi Sekda Banten. Kami membayangkan ketika Pak Al-Mukhtabar meninggalkan Banten ke istana, ke pusat, dia berpamitan meninggalkan legasi ke masyarakat Banten, seperti halnya waktu Pak Wahidin dan Pak Andika habis masa periode. Tapi terjawab adanya sertijab. Tapi maksud kami begini Pak Haji, kan para buruh teriak, waduh kok ini nggak sampai, kenapa nggak digantinya di 1 Januari lah, karena ada tanggung jawab Pak Al-Mukhtabar pada saat itu meng-SK-kan upah minimum provinsi, yang kemudian UMK. Tiba-tiba prosesnya di jalan Pak Al, ditekennya akhirnya sama Pak Damenta. Yang begitu-begitu tuh Kak Haji, gimana cara menjelaskan? Tadi kalau kita berbicara dunia ASN, kan mereka ASN. Kan Pak Al-Mukhtabar ASN, Pak Damenta juga ASN. Nah ini kan kadang-kadang masyarakat berpikirnya dari sisi mereka kan. Kasarnya makilah urusan acara Angus, Gunawan. Contoh kan, itu kan Presiden sudah menetapkan misalnya bahwa kenaikan upah itu diangkat 6,5%. Nah kemudian kan di Banten kan sekarang udah jelas kan ditatangani kan oleh Pak Damenta. Jadi pertanyaannya yang menandatangani itu adalah gubernur. Yang bahwa kemudian namanya bukan lagi Al-Mukhtabar tapi menjadi Pak Abdul Rauf Damenta, itu kan soal administratif saja. Karena memang begini, menjadi persoalan apabila sampai akhir Desember misalnya gubernur belum menandatangani SKUMK, itu kan sudah sekarang. Walaupun artinya kira-kira gini lah pembahasannya oleh Pak Al-Mukhtabar misalnya, kan itu kan ada OPD, ada OPD, ada di Snaker kan ada buruh kan, ada Apindo pengusaha kan gitu. Di tripartit ini kan bentuk, dan bahwa kemudian gubernur itu yang menandatangani, kemudian bukan lagi Al-Mukhtabar, tapi itu kan saya kira itu sesuatu yang
bersifat administratif saja. Oke. Tapi tanggung jawab dari Pak Al-Muktabar kan tidak ditinggalkan. Oke. Karena dalam dunia pekerjaan itu kan tanggung jawab itu bisa dialihkan, tapi pekerjaan bisa dialihkan, bisa didelegasikan, saya kira itu. Jadi nggak ada persoalan. Banyak sekali info baru dari Kanda Haji. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Damenta. Kalau dengan Pak Damenta belum. Kalau dengan Pak Al-Muktabar sempat. Karena kalau dengan Pak Damenta kan belum kenalan. Oke. Dekat lah. Nah, kita mulai ke segmen yang selanjutnya. Kelihatannya Kanda Haji tahu betul dan juga dekat sekali dengan Pak Al-Muktabar. Gimana awal ceritanya itu, Kak Haji? Sebetulnya Pak Al-Muktabar itu kan dulu sempat di Banten. Pertama kan belum menjadi sekretaris Dinas Pertanian, kemudian di Biro Perekonomian. Saya tidak pernah mengenal dekat. Nah, saya mulai kenal dekat dengan Pak Muktabar itu ketika Pak Muktabar itu kan dalam tanda kutip dinonjobkan oleh Pak Wahidin. Kemudian Pak Al-Muktabar mengajukan gugatan ke PT UN. Ya. Nah, suatu hari kan Pak Al-Muktabar berkomunikasi dengan saya. Saya bilang, Pak Al-Muktabar, buat apa Bapak? Saya bilang mengajukan gugatan. Toh tujuan Bapak kan ingin jabatan itu kembali ke bangkuan Bapak. Kompromi saja, saya bilang, bertemu dengan Pak Wahidin. Nah, pada satu sisi saya berkomunikasi dengan orang kepercayaan Pak Wahidin. Saya bilang ke Pak WH, kalau Bapak ribut dengan pimpinan DPRD wajar. Kalau gubernur ribut dengan pimpinan parpol wajar. Tapi kalau Bapak ribut dengan sekda, anak Bapak sendiri, kan saya bilang memalukan. Apalagi nanti dalam persidangan di PT UN. Nah, beberapa hari kemudian, Pak Al-Muktabar bertemulah di kediaman Pak WH di Tangerang. Nah, di Pinang dan terus kemana gitu kan. Nah, kemudian Islah alhamdulillah kan. Kemudian Pak Muktabar kembali mau duduk ke jabatan sekda lagi setelah ada PLH-nya kan Pak Muktarom itu kan. Nah, kemudian belakangan tanggal 2 Mei 2023 ada pelantikan pejabat-pejabat di Banten. Kemudian tanggal 3 Mei-nya beliau menghubungi saya. Kang, bantuin saya gitu. Nah, jadi saya itu Kang Saprol tidak punya SK resmi, tidak punya gaji resmi apa-apa. Saya hanya membayangkan begini, Pak Al-Muktabar ini kan ASN, tidak punya wagub gitu kan, dan jabatannya masih agak lama, walaupun dalam tanda kutip kontraknya kan per 12 Mei, 12 Mei. Nah, maka kemudian saya membantu beliau secara informal. Jadi misalnya karena permintaan bantuan beliau itu dua hal, kondusif di media massa, kondusif di aparatur. Jadi saya ini tugasnya kalau ada masalah jalan ke Pak Arlan, kalau masalah bencana ke Pak Nana Suryana, masalah kepegawaian ke Pak Nana Supiana, misalnya gitu. Masalah hukum kan ke Kepala Biro Hukum, kalau masalah perdagangan ke Pak Babar, gitu. Kalau masalah pertambangan ke Pak Dery. Akhirnya saya seperti itu. Jadi saya bekerja sebetulnya lebih kepada sebagai relawan saja, sukarelawan saja. Jadi saya tanpa ada SK resmi, tanpa ada gaji resmi segala macam, ya saya membantu saja karena saya ini kan keponakannya Wes Korni. Wes Korni itu kan pendiri Banten. Jadi saya merasa Pak Wes Korni kan meninggalkan tahun 2003 yang lalu. Saya merasa punya kewajiban membantu dan mohon maaf sebelumnya kan saya pertama kali kan dulu dengan Pak Joko Munandar, kemudian dengan Bu Atut, nah sekarang dengan Pak Al-Muktabar gitu kan. Terus ada orang bertanya Pak Juli nanti apakah Pak ada minta, ya saya nggak tahu itu kan apakah beliau nanti mintalah bantu atau tidak kan. Kalau Pak Al-Muktabar saya bantu karena memang beliau minta dibantu. Dan tadi saya demi Banten demi Banten dan demi masyarakat gitu ya, ya saya bantu beliau tidak tanpa SK resmi, tanpa apa ya, intinya semacam relawan lah gitu. Semacam relawan. Kalau relawan berarti ada perhatian dari Pak Al-Muktabar? Ya kalau perhatian informal ada ya, tapi kan tidak resmi misalnya gaji resmi apa enggak ya, tapi ya namanya orang saling tolong menolong lah. Jadi artinya kan saya ibaratnya membantu beliau juga membantu, tapi tidak pada posisi resmi, tidak ada SK resmi, tidak ada pengangkatan resmi gitu. Jadi saya
nempelnya ke Kominfo. Oke. Ke Kominfo, jadi nempelnya ke situ, tapi tidak tadi, tidak ada SK resmi, tidak. Ini menariknya, artinya mungkin hanya di Banten, karena situasinya mungkin yang membedakan dengan provinsi yang lain. Meskipun di beberapa provinsi yang lain juga karena pemilunya diserentakkan ada PJ gubernur, tapi kan Banten menjadi pelopor PJ gubernurnya dari Sekda. Sebelumnya kan langsung dari Kemendagri, meskipun statuta Pak Al-Mukhtabar sesungguhnya juga orang Kemendagri awalnya. Nah, itu uniknya Banten, dan menjadi unik ketika Kanda Haji menjadi orang relawannya Pak Al-Mukhtabar yang demi Banten itu. Lalu untuk gubernur terpilih nanti, Pak Haji kalau diminta bantu sama Pak Andra Soni Pak Dimyati juga akan sama? Ya, saya dengan Pak Dimyati kan dulu satu partai kan di P3. Dan tahun 2005, saya dulu menjadi tim sukses beliau ketika beliau berpasangan dengan Pak Erwan Kurtubi tahun 2005. Justru kan karena beliau waktu itu menang dengan angka 64,7% dengan 4 pasang calon. Nah, saya kemudian diminta oleh Ibu Atut kan menjadi tim sukses beliau tahun 2006 atau 2011. Jadi saya pada dasarnya kan saya mencintai Banten siapapun. Artinya kalau nanti ya kalau mau berandai-andai ya, saya dengan Pak Dimyati udah kenal lama. Sudah ya kalau dihitung dari tahun 2005 aja kan berarti udah 19 tahun. Udah 20 tahun lebih lah. Ya dengan Pak Andra Soni walaupun jarang-jarang saya juga suka berkomunikasi dengan beliau. Personal lah gitu ya. Nah, artinya bagi saya siapapun dan untuk kepentingan Banten dan masyarakat umum saya tidak menolak untuk itu. Apapun ya. Kesal gini, kalau berbicara resminya kan orang apa kamu tuh staf khusus atau apa gitu ya. Ya karena secara dari dalam domblak ya dalam aturan yang ada ini sebetulnya gubernur berhak untuk mengangkat staf khusus itu. Tapi kan kalau pada contoh gini, pada zamannya Pak WH kan ada jubir, Ugi gitu kan. Wakilnya Pak Andika kan, ada jubir namanya Widi kan. Nah, sekarang kan beliau cukup oleh karena gini kan, jadi ada itu di gubernur itu biro namanya administrasi pimpinan ada protokoler ya itu Pak Beni. Nah itu sebetulnya Pak Gubernur Pak PJ ini tidak mau ada juru bicara khusus, tapi melalui biro admin. Tetapi problem setelah begini, setelah Banten menghapus kepala biro umum kepala biro humas dan protokol itu Kang Sapro ada problem pada soal komunikasi publik. Jadi tidak terurus. Rupanya yang internal pimpinan itu kan terbatas. Cuma gubernur, wakil gubernur, sekda gitu kan, gubernur itu oleh biro admin. Sementara komunikasi publiknya itu harusnya kan dikerjakan oleh Kominfo. Nah saya ini ceritanya gitu loh, mengisi kekosongan peran itu yang dimainkan karena kan di Kominfo juga kan masih PLT. Pak Nana Suryana kan sehari-harinya kan beliau kepala pelaksana harian BPBD gitu. Jadi artinya ini kreasi Pak Al-Mukhtabar tadi tidak mengangkat pegawai khusus, tidak menggaji khusus, tapi beliau meminta bantuan. Kan bantuin sih gitu kan untuk, dan sebenarnya nggak ada persoalan. Jadi makanya banyak orang Haji kok sekarang Banten ada membaik karena apa? Saya memang berkomunikasi karena gini, contoh Kang ya, saya dengan para wartawan saya bilang begini, ada Manurung, ada Caniago kan, berarti baru orang Banten kan, nggak ada persoalan. Anda dari Batak, dari Minang, dari mana-mana gabung di sini. Dan saya bilang, Anda itu begini ibarat, kalau Anda udah di rumah ini di Banten, ibarat rumah kita bocor, ibaratnya. Jangan teriak-teriak saya bilang di halaman rumah. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam, yuk mari ngopi sambil ngeteh, ya kan, makan pisang goreng atau apa. Sambil bagaimana caranya supaya yang bocor-bocor itu diperbaiki. Jadi saya bilang begini, mustahil kita melarang orang untuk memberitakan kejelekan Pemprov. Sama mustahilnya dengan kita memaksa orang untuk selalu menulis kebaikan Pemprov, nggak mungkin. Karena tugas wartawan itu kan begitu, memberitakan apapun yang terlihat. Cuma kan wartawan juga manusia. Misalnya di sini masjid, di sini tempat pelacuran.
Kan wartawan kan di situ kan dia otonom. Apakah wartawan itu mau menulis pelacuran, apakah mau menulis masjid, itu kan gimana dia. Nah itulah pentingnya komunikasi. Jadi saya bilang, lalu kemudian jujur saya pada OPD, saya telepon. Tolong diperhatikan wartawan, apa sih? Kan toh yang kan jadi Kang Safar. Di dunia ini kan yang diributkan cuma dua hal, kekuasaan dan perekonomian, dan gitu. Ekonomi. Jadi ributnya orang apapun pasti kekuasaan. Yang kedua pasti sumber daya ekonomi, gitu-gitu aja. Nah artinya menurut saya, kenapa sih masih rakus, kenapa masih pelit? Diatur saja. Wartawan juga manusia, ya kan, dan sebagainya. Menurut saya, tapi tadi kita tidak mungkin memaksa wartawan menulis kebaikan saja. Ya tapi juga wartawan juga masih adil. Yang baiknya diapresiasi, yang jeleknya dikritisi. Tapi tadi saya bilang, misalnya, ya saya bilang kalau misalnya dibikin berita yang cover both side, yang berimbang. Nggak apa-apa, Anda bisa memberitakan sesuatu, tapi berimbang, jangan sepihak. Karena kalau sepihak itu kan Anda kan berarti kan zalim, sudah tidak berlaku adil. Nah itu nggak boleh kan, dalam Islam harus dalam keadaan apapun kita berlaku adil kan gitu. Dan itu udah masuk di kode etik jurnalistik. Iya. Oke, kita ke segmen 2 terakhir, Kak Haji. Kak Haji kan sudah dari zaman Gubernur pertama Pak Joko Nandar, ke Bu Atut, ke Pak Rano, ke Pak Wahidin, akhirnya sampai berujung ke PJ Gubernur Pak Al-Muktabar ini pada Menta. Kak Haji sedikit banyak tahu gaya komunikasi pimpinan. Kita sudah ada perempuan, kita sudah ada tokoh profesor, tokoh ekonomi, tokoh agama. Tapi Banten banyak yang bilang 24 tahun masih gini-gini aja. Apa sesungguhnya potret Kak Haji yang harus dilakukan oleh gubernur terpilih definitif yang akan dilantik Februari nanti? Iya. Saya mencoba memotret ya dari beberapa pimpinan Banten yang pernah ada. Pak Joko Nandar itu orangnya lurus, bersih, cuma kaku komunikasinya. Nah, jadi Pak Joko Nandar itu saya bilang, Pak, contoh kan beliau mengapa namanya sampai terlibat kasus dana perumahan, walaupun akhirnya juga kan kita prihatin karena apa? Ketika beliau itu sampai meninggal, ada lucu ya, dan 7 bulan setelah meninggal baru Mahkamah Agung membebaskan beliau. Jadi Pak Joko itu jujur tapi kurang berani. Karena memang begini, Kang Safar, itu juga ada sebabnya. Zaman dulu laporan pertanggungjawaban kepala daerah itu ditentukan oleh DPR. Lalu kemudian kenapa Pak Joko misalnya, Pak Joko itu kasus Pak Joko apa? Karena Pak Joko itu gini, laporan pertanggungjawaban tahun 2022 belum disetujui oleh DPRD. Lalu RAPBD tahun 2023 belum juga disetujui oleh DPRD. Mengapa sekarang itu laporan pertanggungjawaban, ya kan? Dan APBD kan aja di Kemendagri. Karena kalau di DPRD lagi itu jadi sandra-sandraan. Karena waktu itu kan 2024, ya 2024 itu kan, ya 2023 kan, karena angka 2004 2004 itu dewannya kan ingin pilih. Dia butuh duit, minta dana perumahan. Makanya waktu di persidangan ditanya oleh hakim Pak Joko itu, saudara terdakwa, apakah, ya kan, apabila saudara tidak memberikan perumahan pada mereka, mereka akan tidur di kolong jembatan? Nggak bisa jawab sama Pak Joko. Yang kedua, bagaimana seandainya pada saat itu terjadi bencana alam atau bencana sosial? Dari mana Anda mengatasi masalah? Padahal karena sebetulnya, ya kan, uang itu berasal dari dana tidak terduga, DTT. Dana tidak terduga, dana tidak tersangka, gitu kan? Yang kemudian menjadi tersangka, gitu kan, gitu. Satu, yang kedua, Bu Atut tuh, jadi gini, kelebihan Pak Jokowi itu pada bersih hidupnya, lurus, jujur. Pak Bu Atut, kelebihannya itu pada komunikasinya. Bu Atut itu, Kang Sapro, kalau beliau ada mobil nih, ada orang yang beliau kenal, sudah lewat itu mobilnya pasti muter. Keren. Dan mohon maaf, selama beliau jadi gubernur misalnya, itu bendahara beliau itu ada di Bayangkara, tiga-tiganya. Ada Linda, ada Bu Yati, ada Bu Iim. Jadi siapapun yang berkunjung ke Bu Atut, walaupun Bu Atut tidak ada, akan tadi yang kita cerita di awal tadi itu.
Jadi Tukel datang di Berenyatu. Di pertanyaan Ibu Atu yang paling asik itu 2. Kalau ada tamu itu, dia sudah rencang. Sudah makan belum? Kalau belum ke dapur atau dibelikan oleh pembantunya. Yang kedua balik buka ongkos itu. Nah, jadi sebetulnya kelebihan Pak Haji Hasan Sohib dan Bu Atut itu pada kekuatan itu yang luar biasa. Nah, tapi saya juga dulu mengingatkan, Bu Atut kelemahannya kan dalam tanda kutip mencampur adukan kekuasaan dengan pengusaha. Akhirnya kan terjadi seperti itu. Nah, kemudian Pak WH Parano dulu, Parano itu tidak bersih juga, tidak korup. Nah, cuma kurang perhatian kepada tim sukses, kurang perhatian kepada orang-orang dekat lah. Karena mungkin artisnya itu kali. Mungkin Pak WH, ya Pak WH juga tergolong bersih, tapi tadi komunikasinya gaya Bantennya tidak muncul. Mungkin beliau mohon maaf ya karena mungkin lebih kental budaya Betawinya. Nah, terus kemudian kalau Pak Al Muktabar juga kan sebetulnya karena beliau mungkin PNS ya, beda ya. Jadi memang, tapi kalau saya boleh simpulkan kan, jujurnya ya kayak Pak Joko, kayak Rano, kayak itu. Tapi perhatiannya itu seperti Bu Atut gitu. Kalau kita mau dikonvergensikan ya, kan saya juga ada pertanyaan nih, Pak Haji gimana itu Pak Andasoni kan orang Minang gitu kan, Pak itu, saya bilang ada persoalan. Orang Banten ini kan tidak pernah beda-bedakan suku bangsa, iya kan, siapapun kita terima. Ya PJ yang pertama kan orang Bugis, orang Sulawesi Selatan. PJ yang kedua orang Lampung, para Irawan kan. Yang ketiga ini kan orang Bengkulu, ada persoalan. Nah, saya kira ke depan bagaimana, kan gini kan, Banten ini sumber daya manusianya bagus, sumber daya alamnya banyak, uangnya juga banyak. Tapi kalau tidak dikelola dengan tepat, nah Pak Al Muktabar yang kita suka itu kan beliau pekerja keras, pekerja keras ya kan, lebih banyak silent, cuma memang mohon maaf tadi kan karena orang sudah punya perbandingan di Bu Atut dan sebagainya terbuka begitu. Loh, kalau Pak ini kok agak beda. Ini saya kira soal style aja, tapi intinya kan pemimpin itu bagaimana memajukan, ya kan, memandirikan, memakmurkan, dan mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Itu tujuannya itu. Kuncinya itu. Kunci itu. Jadi tadi memajukan, memandirikan, memakmurkan, mensejahterakan rakyat secara berkeadilan. Saya kira itu. Soal gayanya tadi, tapi saya sebagai orang yang memotret dari dekat, ada plus minusnya yang lalu-lalu itu, barangkali mohon maaf ya untuk Pak Andasoni dan Pak Dimyati ke depan, tadi perhatiannya harus kayak Bu Atut, lurusnya kayak Pak Joko, kayak gini, kayak gitu. Nah, karena kan kadang-kadang contoh kayak Pak Wahidin kan, saya pernah sebagai organisasi saya di beberapa kali mau audiensi itu nggak pada diterima karena kata beliau ngapain lo bikin surat, datang aja ke rumah dinas Palakan. Nah, ini soal gaya saja. Tapi karena mohon maaf ya orang Banten itu kan sebetulnya yang saya sebagai asli orang Banten ya, itu tidak pernah mau datang kalau tanpa diundang, nggak ada. Jadi dia tuh kalau orang Banten harus ya diajak tadi. Dan saya kira kan yang saya tadi bilang di luar tadi, jadi orang itu normalnya tadi. Jadi balakat tik-trik, balakat combrang. Betul memang tik-trik, barakat menang. Artinya bagaimana supaya perutnya kenyang, pulangnya pun dapat amplop, kira-kira begitu. Tapi tentu, ya kan, atau tukel. Datangan di Berenyatu, baiknya di Bere bekal. Datangan dikasih makan, pulangnya dikasih amplop juga. Tapi tentu itu kan gubernur punya dananya, namanya BPO. Ya kan, biaya penunjang operasional, tidak usah korupsi, tidak perlu korupsi. Intinya menurut saya ke depan ya Banten lurus, lalu pemimpinnya akomodatif, aspiratif, ya karena Banten sekarang Banten ini kan provinsi baru, ya kan sejak tahun 2000, tapi kan APBD kita udah 6 terbesar di Indonesia. Bayangin kan dengan Jawa Timur, dengan Jawa Tengah, dengan DKI Jakarta, dengan Jawa Barat, ya kita rankingnya di bawah mereka itu, luar biasa. Siap, ini yang paling pamungkas Kaji. Kalau kemudian Kaji sudah memotret gaya kepemimpinan di Banten ini dari dekat dengan plus minusnya tadi, orang kemudian menyebut, wah Kaji selalu di lingkaran kekuasaan. Lalu bagaimana ketika banyak pihak yang mahasiswa melakukan kritikan terhadap Pemprov Banten soal tingginya pengangguran, tingginya angka kemiskinan? Gimana nanti gubernur yang baru kita menyikapi kritikan-kritikan itu?
Jadi begini, pernyataan pendapat di depan umum itu kan adalah salah satu prinsip demokrasi, dan kita mustahil. Tapi sebetulnya begini, dialog itu lebih bagus. Dialog lebih bagus. Punya audiensi itu lebih bagus. Buat apa sih teriak-teriak di halaman? Kan intinya begini. Contoh misalnya ya, seorang ada masalah, karena mesti teriak-teriak di pinggir jalan. Datang, ngobrol, apa solusinya, itu lebih elegan. Dan jujur, mohon maaf, Pak Al-Mukhtabar termasuk pejabat yang inginnya itu dialog. Waktu dengan sekdanya Ibu Pirgo, ya kan, juga dialog, dengan juga sekarang Pak Usman dialog. Karena dialog itu lebih menyelesaikan masalah gitu daripada demo atau karuan teriak-teriak segala macam misalnya ya. Ya walaupun kan juga tidak bisa kita larang. Nah, dan mau saya gini, bahwa kemudian misalnya kalau udah dialog, kalau udah audiensi deadlock, mungkin kan di kita kadang dibalik Bang Saprol. Demo dulu. Udah diuramakan halimu kan, berak ini itu, udah gitu balik audiensi. Ya ngapain kalau memang cukup dengan audiensi dengan dialog, mengapa harus kita mendahulukan? Maaf ya, kalau Bapak ke Iran, itu apapun yang akan mengganggu perekonomian nasional tidak boleh diberitakan di Iran itu, nggak boleh. Jadi kalau di kita makan sampai dongeng sampai kan diceritakan kan. Bahkan ke soal-soal pribadi kadang-kadang. Maksud saya ya kepada Pak Andra, kepada Pak Dimyati, menurut saya tidak perlu alergi. Ya karena kan begini, namanya pemimpin itu kan manusia panggung. Ibarat orang di panggung, dari bawah kan ngelihat semua. Nah, dan tentu tadi tujuan utama dari pemimpin itu kan memajukan, memendirikan, memakmurkan, mensejahterakan secara berkait. Coba kan untuk memuaskan 13 juta rakyat Banten kan mustahil. Artinya harus tentu mayoritas yang diambil. Tadi ya tentu ada beberapa kebijakan yang bisa diterima oleh, kan biasa gini normalnya. Kalau orang itu menguntungkan orang, misalnya sekarang gagasan misalnya SIM semuanya tidak perlu diperpanjang, pasti dukung oleh semua orang. Tapi kan dalam kenyataan hidup ini kan tidak, contoh kaki 5 misalnya kan di pinggir jalan seperti apa. Makanya di Jepang itu kan diatur siangnya oleh pedagang toko, malamnya kaki 5. Itu kan perlu pengaturan seperti itu. Ada kebijakan populis dan tidak populis. Prinsipnya siapapun kepala daerahnya di Banten, gubernur, bupati, wali kota, jangan anti kritik. Oh jangan, dan saya juga mendorong, jadi gini, pemimpinnya jangan anti kritik, lalu pada LSM, teman-teman mahasiswa, jangan mendahulukan demo dulu. Jadi berdialog dulu. Kan gini, kalau kita udah demo dalam keadaan lapar, dalam keadaan panas, atau kehujanan, itu emosi yang muncul. Tapi kalau dalam keadaan dialog, kan kalau dalam bahasa Arab kan ada mukhatabnya, pendengarnya. Naon ini siapa hayang naon sih? Misalnya Saprol hayang duren. Durennya duren apa? Duren montok, duren musangki. Ya kan? Karena kan gini, ini maaf ya, ada 3 pola pikir. Ada yang berpikir benar salah, itu ulama dan mahasiswa. Benar salah. Ya kan? Ada yang berpikir baik buruk, itu filsuf. Sufi, baik buruk. Nah, pemimpin itu Kang Saprol berpikirnya mana yang mungkin dilaksanakan, yang visible dilaksanakan. Nah, yang mungkin dilaksanakan itu sebaiknya juga baik dan juga benar. Jadi beda. Kalau mahasiswa gitu kan, memang. Jadi memang juga salah kalau mahasiswa berpikirnya seperti orang tua, nggak boleh. Jadi mahasiswa itu yang pasti itu salah. Ya tapi kan nggak digaji, kenapa salahnya itu ada apa? Contoh, makanya ada namanya diskresi. Ya contoh kan, kalau Kang Saprol ke Jakarta, itu kan yang ke arah Selipi kan boleh belok ke sana kan? Ada pengacu. Sama juga yang dari arah Bogor diputerin ke situ Bogor. Maksud saya, yuk kita dialog, karena kalau dialog itu akan paham dari sisinya Kang Saprol misalnya, dari sisinya saya. Karena kan ini ada aspirasi. Ini kan kan pemerintah itu kan sebetulnya, mohon izin, pemerintah itu kan mengurus sesuatu yang mulai dari haram jadah sampai sajadah kan? Mulai ngurus pelacur, ya kan, mulai korban narkoba, mulai korban teroris, sampai dengan urusan mahasiswa, urusan naik haji. Gitu. Tapi mau saya kan kalau kita bertemu, ya itu kan ada titik-titik yang horeng gitu.
Kan kadang-kadang saya ini orang Banten asli, kadang orang ribut lah kan, terus ribut damai gitu kan, kasarnya kan gitu kan, nggak saya ada, ya baca hari ribut lah, nggak damainya belakangan, nggak boleh begitu. Jadi karena begini mau saya, sekarang itu kan, sekarang apa sih yang susah? Kalau kita misalnya sekarang hukum sulit segala macam, kan bisa podcast begini, bisa kita lewat Facebook, lewat Instagram, bisa lewat TikTok segala macam. Sekarang nggak ada. Ya sekarang bagaimana dasarnya punya media itu dalam kasus kemarin namanya Gus Miftah Maulana kan seperti itu. Jadi mau saya kritik dan sebagainya, tapi tetap tadi kita tidak boleh zalim, tetap harus berlaku adil kepada siapapun. Jadi kembali ke pemimpin Banten ke depan itu bareng-bareng. Jadi jangan ulah market doang, jangan ini sendiri kan. Karena tentu begini, pemimpin ingin maju daerahnya, rakyat juga ingin maju, cuma kan soal caranya. Gitu. Karena kan ini sebagai terakhir dari saya. Tujuan bersama itu Kang Saprol mesti dibarengnya dengan ada aturan bersama dan dengan agenda bersama. Jadi tujuannya ada, aturannya ada, tapi agendanya tidak sama ya nggak bisa. Contoh sekarang tanggal 7 Februari, ya kan, itu ada pelantikan gubernur, ikutin itu. Contoh kan, ada tim sukses ini itu, jangan dulu bergerak, nanti udah dilantik nanti Pak Andasoni, Pak Didiati. Silakan para tim-tim pemenangan itu bergerak. Sekarang ini masanya pekerjaannya pada menta. Kemarin kan Pak Alhamdulillah, mau saya hal seperti itu akan membuat Banten insya Allah kan ke depan lebih baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan tidak korupsi. Ya tentu, karena begini, korupsi itu pertama ada perbuatan yang tidak adil, kedua perbuatan yang haram, dan tadi itu kan yang akan menghabiskan uang. Contoh gini lah, contoh di Banten dari 13 triliun misalnya, uang Banten itu dikorupsi kita kan 1 triliun. Coba kalau dibikin SD dapat berapa? Dapat SMP, dapat SMA, dapat apa? Begitu kira-kira. Jadi maksud saya korupsi itu akan sangat merugikan, baik dari sisi agama, dari sisi hukum, dari segi sosial. Jadi saya kira, ya istilah saya gini, sering ngomong, pengurus itu mungkin ngiris tapi jangan nguras. Itu istilah saya. Makanya jalan mampu ngurus cair pengen minum acan. Masa orang ngurus air tidak minum, masa orang ngurus beras tidak ngeliwet. Tapi jangan sampai gara-gara ngurus berasnya dijual ke pasar sementara itu kebagian. Jadi maksud saya ibarat karet gitu kan. Karet itu kan ada elastisitasnya. Kalau wajar-wajar, kita ngurusin zakat fitrah aja ada 12,5% buat amilin kan. Artinya mau saya kan negara ini udah digaji, udah ada gajinya, ada apa. Jadi kalau punya nakal-nakal, saya tidak berarti merestui kenakalan pejabat, enggak maksud gini. Ya kalau dalam batas yang wajar, ya masyarakat juga memaklumi mau aja tadi. Bahkan orang Indonesia ini kan baik, datang pejabat dipotongin ayam, ya kan dikasih oleh-oleh, kan biasa begitu. Artinya dia juga kalau, tapi kalau pejabatnya kurang ajar, koruptor misalnya kan berganti kan pasti nggak mau. Saya kira intinya itulah. Semua akan cashback pada waktunya. Iya. Atur nuhun Kaji. Ya, sami-sami. Banyak sekali. Sukses ya untuk bagus Pak. Makin ke depan, dan saya kira ini akan terutama mengedukasi masyarakat. Amin. Kita akan undang lagi nanti di tahun depan. Amin. Dengan gubernur dan wakil gubernur yang baru. Baik pemirsa Sobat Bagus, paling utama kita harus tetap mengawal siapapun kepala daerahnya. Dan kita berharap pemerintah kita, aparatur kita, jangan nunggu viral dulu baru disikapin. Kan itu. Kenapa masyarakat turun demo? Karena kalau nggak viral nggak dilayani. Kita akan undang lagi para tokoh Banten yang memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.